Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi, program demokrasi parlementer. Pemerintah menerbitkan akta pemerintah tugas pada masa merupakan kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dengan corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang tentunya tidak akan sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah bangsa Indonesia dapat kita telusuri pada sidang BPUPKI yang pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa Indonesia sebelum itu, namun pada momen tersebut pemikiran para tokoh mengenai demokrasi semakin mengkristal dan memiliki kesamaan pandangan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan kerakyatan atau kedaulatan rakyat, atau yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, menjamin dan mempersatukan bangsa Indonesia, dan harus pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah bangsa Indonesia, terbagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian periode yang ketiga, yaitu pada masa demokrasi konstitusional. Yang terakhir, pada masa demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada awal kemerdekaan ini, atau tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1945, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang disingkat dengan KNIP. Lembaga ini bertugas membantu Presiden. Kemudian setelah KNIP terbentuk, pemerintah membentuk lagi Kabinet Presidensil pada tanggal 12 September 1945 dengan sistem pemerintahan presidensil dan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai atau sebagai partai tunggal. Dengan ditetapkannya partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia, memicu reaksi dari kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Beliau menentang sistem pemerintahan presidensil dan berlakunya Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Menurut beliau, sistem pemerintahan presidensil dengan partai tunggal dianggap dapat menjadikan pemerintahan yang diktator dan otoriter. Kemudian pemerintah menanggapi protes dari Sultan Syahrir. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah menerbitkan maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pemerintah menyukai terbentuknya partai-partai politik. Bagi pemerintah, adanya partai-partai politik dianggap dapat mengarahkan pemerintahan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemudian isi maklumat yang kedua, pemerintah berharap agar partai politik sudah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Maklumat pemerintah tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, sehingga dalam waktu yang relatif tidak begitu lama, sejumlah partai politik terbentuk dengan ideologi yang berbeda-beda. Namun pada pokoknya, ideologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 ideologi yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, yaitu Islam, sosialis yang berkaitan langsung dengan filsafat Marxis, dan nasionalis. Kemudian berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pada tanggal 14 November 1945. Isi maklumat tersebut bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab kepada Presiden mulai saat ini bertanggung jawab kepada Parlemen. Dari sini diketahui tujuan dari maklumat 14 November 45, yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke pemerintahan parlementer tanpa melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui konstitusi saat itu Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu Perdana Menteri dijabat oleh Sultan Syahrir. Beliau menduduki pemerintahan mulai pada 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Meski maklumat pemerintah direspon dengan antusias oleh berbagai kekuatan politik, namun rencana proses demokrasi Indonesia yang rencananya mau diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 1946 tidak jadi terwujud karena pemerintah sibuk menghadapi persoalan bangsa Indonesia pada saat itu. Belanda berupaya masuk kembali menjajah Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, hingga pertentangan ideologi di kalangan anak bangsa sendiri. Perkembangan kehidupan multipartai dengan sistem pemerintahan parlementer yang sudah mulai diterapkan pada masa itu diwarnai konflik antar partai yang menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan. Keberlakuan sistem parlementer kemudian berlanjut sampai pada tanggal 17 Agustus 1950 saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 digunakan sebagai konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru yang diharapkan.
Demokrasi parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet pada selang waktu yang tidak lama. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini, yaitu yang pertama Kabinet Nasir, merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRD sementara. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan pihak Masyumi. Kemudian yang kedua Kabinet Sukiman-Suwiryo, merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Kabinet ini bertugas pada masa bakti tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Tetapi telah didemisioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat berdasarkan pada Ikatan Mutual Security Act. Di dalam MSA tersebut terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika, sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat. Di samping itu, penyebab lain adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian kabinet ketiga adalah Kabinet Wilopo, merupakan kabinet yang dipimpin oleh Wilopo, berasal dari Partai Nasional Indonesia. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Selanjutnya kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang pertama. Merupakan kabinet yang dipimpin oleh Ali Sosro Amijoyo. Bertugas pada masa bakti 1 April 1952 sampai dengan 24 Juli 1955. Pada masa ini, gangguan keamanan makin meningkat. Antara lain munculnya pemberontakan yang ada di Indonesia. Antara lain DITII di Jawa Barat. Kemudian Daud Beureh di Aceh. Dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, namun Kabinet Ali Sosro Amijoyo berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang pertama adalah perselisihan pendapat antara TNI, Angkatan Darat, dan pemerintah
tentang cara pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Merupakan kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap yang bertugas pada masa bakti 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 berhasil dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Maka pada tanggal 2 Maret 1956 sekitar pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kemudian kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sosromijoyo yang kedua. Kabinet Ali Sosromijoyo yang kedua ini disebut pula Kabinet Ali Rum Idam karena dipimpin oleh 3 Perdana Menteri, yaitu Ali Sosroamijoyo dari PNI beserta 2 wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Rum dari Masyumi dan Idam Khalid dari Nahdlatul Ulama. Masa jabatan kabinet ini mulai tanggal 24 April 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kerja kabinet Ali Sosroamijoyo yang kedua mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu yang pertama ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau juga disebut dengan Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Beliau dari kalangan profesional beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, dan Johannes Lemena dari Perkindo. Masa jabatan kabinet ini mulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Pada masa kabinet Juanda banyak program kerja yang terselesaikan. Salah satunya penetapan batas laut teritorial Indonesia dari yang semula 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kabinet Juanda berakhir semenjak Presiden mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan peristiwa ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi parlementer